dari bahasa Arab silatun, yaitu tali penyambung. Maknanya siapapun yang menjaga sholat 5 waktunya, ditambah lagi sholat sunnahnya, berarti dia sudah menyambung hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dialah telah memutus tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada baiknya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tahawana 'anis shalah aqabahu Allah bi 14 uqubatan." Orang yang berani meremehkan meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan beri dia dengan 14 azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 azab ketika di dunia, 3 azab ketika sakaratul maut, 3 azab ketika dikubur, dan ditambah lagi 3 azab ketika nanti bangkit dari kuburan. Masya Allah, 14 azab bagi orang yang gak sholat. Paket azab di dunia dengan 5 azab. Kemudian ditambah 3 azab ketika sakaratul maut, 3 azab ketika dikubur, 3 azab ketika nanti bangkit dari kuburan. Ini paket lengkap hadirin. Paket combo. Bagi orang yang gak sholat, hati-hati. 5 azab di dunia bagi orang yang gak sholat. Yang pertama, turfa'ul barakatu min umrihi. Umurnya tidak akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau sudah umur kita ini gak barokah, Nabi Muhammad sudah mengatakan, bahkan ulama mengatakan, apa kata ulama? Umruka ra'su malik. Umur kita ini modal untuk hidup kita di dunia. Kalau sudah modalnya gak barokah, gak akan dapat untung. Kalau sudah umur ini gak barokah, na'udzubillah, dia akan menjalani hari, bulannya, tahunnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab umur yang gak barokah, yang pertama karena dia meninggalkan sholat 5 waktu. Ada pertama bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu adalah umurnya gak akan barokah. Yang kedua, tumhasimatu sholihin min wajhih. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, wajahnya dihapus, tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat wajah-wajah orang yang ahli ibadah, wajah-wajah para ulama yang mereka ahli ibadah, istiqomah ibadah. Masya Allah, para ulama itu hadirin, belum ceramah, kita melihat wajahnya sudah bisa menjadi sebab orang dapat hidayah dan taufik dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, idza ru'dzukirallah, tanda orang yang hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Kalau kita mandang wajahnya, langsung otomatis kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena mereka diantaranya istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Tapi orang yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu akan dicabut cahaya wajahnya, karena hatinya gelap, berdampak kepada wajahnya gelap, enggak enak dipandang. Na'udzubillah. Yang ketiga, ada bagi orang yang gak sholat di dunia, la yurfa' du'a'uhu ila sama, doanya tidak akan diijabai dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak ijabai, introspeksi diri kita. Bagaimana sholat 5 waktu kita? Kalau sholat 5 waktu kita istiqomah, pasti diijabai oleh Allah semua doa, dan insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau sudah berani gak sholat 5 waktu, satu saja dia ninggalkan, itu menjadi sebab doanya tidak terangkat ke langit, apalagi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kullu amalin ya'maluhu la ya'jurullah. Setiap amal ibadah yang dia lakukan, kalau sholatnya belum istiqomah, gak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah hafal semua, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Nanti pertama kali yang akan ditanya, dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, semua amalnya akan dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ada bagi orang yang gak sholat, laisa lahu hadzun min du'a'is sholihin. Dia tidak akan mendapat doa orang-orang yang soleh. Kita tahu para ustaz, para ulama, mereka itu selesai doa pasti, selesai sholat pasti doa. Di antara doanya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ini semua kita
kalau istiqomah sholat 5 waktunya, dapat kita doanya. Tapi bagi orang yang gak sholat 5 waktu, gak dapat lolos dari doanya orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 adab di dunia bagi orang yang gak sholat. Kalau gak tobat, naudzubillah, dia nanti akan mengalami sakaratul maut, mendapatkan 3 adab lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yamutu asyanan, dia akan sakaratul maut, wafatnya dalam keadaan haus. Wa yamutu jai'anan, dia akan mati dalam keadaan lapar. Kata Nabi Muhammad, haus ini bukan haus seperti biasa. Meskipun dia diberi minum air yang segar selaut, tidak akan menghilangkan haus dan laparnya. Dia akan mati kehausan. Yang kedua, dia akan mati kelaparan. Yang ketiga, yamutu dzalilan, dia akan mati hina, matinya su'ul khotimah. Alhamdulillah. Apakah sudah selesai? Belum. Dia mati su'ul khotimah, jasadnya dimasukkan ke liang lahat kubur, mendapatkan 3 adab lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yudayyiq alaihil qabru ila yaumil qiyamah, jasadnya akan dihimpit oleh kuburannya hingga hancur tulang belulang. Bukan hanya sekali himpitannya, sampai hari kiamat. Naudzubillah. Yang kedua, wa yuhraq alaihi fil qabri, dia akan dibakar di kuburannya sampai kiamat. Naudzubillah. Dalam riwayat lain saya baca di dalam kitab Al-Kabair, ada satu azab bagi orang yang gak sholat nanti di kubur, yang senang meninggalkan sholat, yang matinya su'ul khotimah karena gak sholat. Dia selain dibakar, dia dipukul kepalanya oleh malaikat sampai hancur. Bayangkan hadirin, semenjak dia meninggal dipukul kepalanya sampai hancur, diutuhkan lagi oleh Allah, dipukul lagi sampai hari kiamat. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dibawa oleh malaikat Jibril melewati suatu kaum. Yang kaum ini mengambil batu yang besar, dipukulkan kepalanya, dua sampai hancur. Ketika hancur, diutuhkan lagi oleh Allah, dipukul lagi sampai hancur. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, man haula, siapa mereka Jibril? Dia punya kepala sehat, mengapa dipukul sampai hancur kepalanya? Kata Jibril, haula min ummati, itu umatmu wahai Muhammad nanti. Alladzina yatathaqaluna ru'usuhum shalah, itu perumpamaan adab umatmu nanti yang berat menundukkan kepalanya untuk sujud atau untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, orang yang gak sholat dipukul kepalanya sampai hancur hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Makanya saya usul hadirin, kalau ada orang Islam, mungkin ada tetangga teman kita ngakunya Islam tapi gak sholat, terus dia mati, saya usul tolong jenazahnya berikan helm. Berikan helm, kalau perlu helm yang anti peluru gitu. Insya Allah biar aman kepalanya dikubur. Kata malaikat, alhamdulillah jenazahnya pakai helm. Gak usah repot cari alat pukul ini hadirin. Helmnya lepas, pukul kepalanya gitu. Bukan main-main. Dia akan dianggap. Yang ketiga, selain dia dihimpit oleh kuburnya, kemudian dibakar di kubur atau dipukul kepalanya, yang ketiga, Allah akan kirim ular yang besar, ular di neraka, diletakkan di kuburannya yang memakan habis daging dan tulangnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Dan ini hadirin bukan sebentar. Kita ini hidup di dunia berapa tahun sih? Saya tanya berapa tahun kita hidup di dunia. Nabi Muhammad mengatakan umur umatku ini rata-rata 60 sampai 70. Setelah itu, kalau memang ada lebih, itu rahmat nikmat dari Allah. Pasang umur kita 100 tahun, sudah 100 tahun kita hidup di dunia. Setelah 100 tahun hidup di dunia, kita tinggal di mana? Di kubur, alam barzakh. Sampai kapan? Sampai kiamat, Ustaz. Kapan kiamat? Yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat-kiamat. Berapa ribu tahun? Berapa juta tahun? Berarti kita itu hidup di dunia sebentar. Lebih lama tinggal di kubur. Emang sayang kalau kita malas ibadah, kita akan diadab di kubur oleh Allah sampai kiamat. Alhamdulillah. Ketika nanti dibangkitkan dari kubur, mendapatkan 3 adab lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fashiddatul hisab,
orang yang gak sholat nanti di hari kiamat akan dipersulit dan diperberat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah hisabnya dipersulit oleh Allah, akan tertulis di darinya orang yang gak sholat, ana aisun min rahmatillah, saya termasuk orang yang jauh, bahkan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau masuk surga pakai amal ibadah kita nggak mampu, hadirin. Kita ini semua nanti masuk surga insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah di hari kiamat ada stempel dari Allah, saya termasuk orang yang diusir dari rahmatnya Allah, nggak usah harap selamat nanti di hari kiamat. Kemudian azab yang ketiga, dia akan diazab oleh Allah di neraka dengan azab yang sangat pedih. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan sholat. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan ketika masuk azan, masuk waktu sholat, kita yang ngaku muslim, yang ngaku Islam, wajib mengerjakan satu perkara di antara dua kewajiban. Masuk waktu sholat, kita diwajibkan satu perkara di antara dua kewajiban. Apa? Langsung sholat. Kalau masih ada kesibukan gak bisa langsung sholat, minimal tancapkan dalam hati niat yang kuat, nanti ya Allah saya mau sholat. Jangan gak sampai dua-duanya, karena kita gak tahu umur. Kita akan dijemput oleh ajal kita tanpa izin, tanpa permisi. Kalau langsung sholat enak, kapanpun diambil nyawanya oleh Allah, gak punya tanggungan. Yang repot kalau sudah masuk waktu sholat, dia gak niat mau sholat, kemudian kedahuluan dicabut nyawanya oleh Allah, dia menghadap Allah gak bawa apa-apa. Alhamdulillah. Kalau masih ada niat sholat, dia masih membawa pahala niat mau sholat. Makanya hati-hati, jangan senang meninggalkan sholat 5 waktu. Jangankan tinggalkan, kita mengundur-undur sholat tanpa uzur sampai keluar dari waktunya, itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ada satu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang ulama, hadirin, punya saudara perempuannya meninggal. Biasa kalau sudah saudara perempuannya meninggal, ustadz ini mengubur saudara perempuannya, enggak terasa jam tangan ustadz ini jatuh di kuburan adik perempuannya. Sudah setelah dikubur pulang ke rumah ini ustadz, sampai di rumah baru terasa, loh jam tangan saya mana? Tanya ke satu temannya, nggak tahu. Tanya lagi. Kata satu temannya, kayaknya saya lihat jam tanganmu tadi itu jatuh di kuburan saudara perempuanmu tadi. Kata ustadz ini, ya sudah, kalau seperti itu saya gali lagi, saya ambil harta saya. Di dalam, kalau kita belajar ilmu fikih, di dalam kitab Safinatun Najah, nggak boleh kita menggali lagi kuburan kecuali ada perkara-perkara kapan kita dibolehkan menggali lagi. Yang pertama, kapan kita boleh menggali lagi kuburan? Yang pertama, kalau ternyata jenazahnya salah menghadap kiblat, kiblatnya salah, wajib digali lagi, hadapkan ke kiblat. Yang kedua, kapan kita boleh menggali lagi kuburan? Yang kedua, kalau ternyata jenazahnya belum dimandikan secara syariat. Yang ketiga, kalau jenazahnya di perempuan, ternyata di perutnya ada janin yang masih diharapkan hidup, gali lagi, ambil janinnya, kubur lagi. Yang keempat, kalau ada harta ikut terkubur dan pemilik harta ingin mengambil atau memintanya, silahkan, boleh untuk menggali kuburan. Nah ini ustadz mau ngambil analoginya, mungkin jam tangannya itu mahal. Mengambil cangkul, pergi ke kuburan adiknya, digali lagi kuburannya. Baru setengah hati, baru setengah menggali kuburan adiknya, ada api yang membakar. Itu lama ustadz itu kaget, ditutup lagi kuburannya, lari. Bertemu dengan ibunya, dengan menangis bertanya, wahai ibuku ya ummi, ma fa'alat ukhti fid dunya. Saya mau tanya, apa amal saudara atau adik saya perempuan itu yang meninggal selama hidup di dunia, apa amalnya? Kata ibunya, ada apa? Saya barusan mengambil jam tangan saya menggali lagi, ternyata kuburannya dibakar oleh Allah, mendapatkan azab. Ibunya menangis dan mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, saudara perempuanmu itu mempunyai kebiasaan selama hidup di dunia senang mengundur-undur sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Na'udzubillah. Hadirin,
Kata ulama ini, ya Allah, hadza halu man yuakhir shalah, ya Allah, ini azab bagi orang yang senang mundur sholat. Bukan gak sholat tuh hadirin, sholat cuman diundur-undur tanpa uzur. Fa kaifa halu man lam yusolli, maka bagaimana azab Allah bagi orang yang gak sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk orang yang senang dan istiqomah menjaga sholat 5 waktu, sehingga kita menjadi hamba yang selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kuis. Silahkan uang semua. Emang yang uang.